Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, 8 hari menjelang pencoblosan, elektabilitas Prabowo Gibran terus meroket. Hal ini seperti yang terungkap lewat sejumlah lembaga survei nasional yang ada di Indonesia. Dan berikut pemaparannya. Sejumlah lembaga survei terus merilis hasil survei elektabilitas Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD jelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Pilpres satu putaran merupakan keniscayaan dari hasil sejumlah lembaga survei. Berikut hasil survei dari sejumlah lembaga terkait elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres yang dirangkum oleh tim Garuda TV. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terbarunya pada Februari 2024. Hasilnya elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 17,1%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 56%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 18%. Kemudian Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbarunya di wilayah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada 25 hingga 31 Januari 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 14,9%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 60,1%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 17,2%. Poltreking Indonesia juga merilis hasil survei pemilih yang merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada 25 hingga 31 Januari 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 15,3%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 60,9%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 16,3%. Kemudian lembaga survei Jakarta Research Center merilis hasil survei yang dilaksanakan pada 25 hingga 31 Januari 2024. Hasilnya elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 21,2%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 52,4%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 20,1%. Selanjutnya, Lembaga Survei Indonesia Development Monitoring merilis hasil survei yang dilaksanakan pada 16 hingga 28 Januari 2024. Hasilnya elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 13,4%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 57,1%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 25,9%. Lembaga Survei dan Polling Indonesia juga merilis hasil survei yang dilaksanakan pada 8 hingga 14 Januari 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 23,5%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 50,9%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 18,7%. Bahkan media Inggris The Economist merilis hasil survei yang dilakukan pada 5 Februari 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 20%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 53%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 19%. Pilpres satu putaran merupakan keniscayaan. Pilpres satu putaran bisa terjadi dengan syarat pasangan Capres-Cawapres mendapatkan suara 50% ditambah 1 suara. Dari hasil sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bahkan mendapatkan elektabilitas suara di atas 50%. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Menghitung hari jelang pemungutan suara presiden di 14 Februari mendatang. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Yusak Farhan. Bang Yusak, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik Mas. Alhamdulillah, Bang. Terima kasih sebelumnya setelah hadir bersama kami melalui virtual di Laporan 8 Malam Garuda TV. Terkait dengan sejumlah lembaga survei di Indonesia yang merilis bahwa pasangan Prabowo Gibran ini sudah menembus angka 50+1. Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Iya, kalau kita melihat tren elektabilitas Pak Prabowo Gibran di 3 bulan terakhir, kan memang mengalami tren positif ya. Dengan kata lain, tren kenaikannya cukup positif sekali. Nah, inilah yang membuat Pilpres 2024 ini boleh kita katakan memang sedang diambang satu putaran. Meskipun kita belum berani mengambil kesimpulan secara pasti bahwa Pilpres akan berlangsung satu putaran, karena banyak variabel yang mesti harus kita urai secara jernih.
Nah, apakah Pilpres bisa berlangsung satu putaran atau tidak? Ya, kalau kita melihat formula atau rumusan pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 ayat 3 ataupun di Undang-Undang Pemilu, sebetulnya bahwa pasangan capres dan cawapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Artinya ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Yang 3 syarat itu kalau kita ringkas dan gabung kurang lebih adalah bahwa pasangan capres dan cawapres terpilih adalah yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di sedikitnya 20 provinsi atau lebih dari separuh jumlah provinsi. Nah, bagaimana kita melihat peta elektoral hari ini? Sekali lagi bahwa meskipun tingkat elektabilitas ketiga pasangan capres-cawapres masih cukup dinamis, tetapi kecenderungannya adalah terjadi kenaikan elektabilitas pada pasangan Pak Prabowo Gibran. Nah, kalau di sisa 1 minggu terakhir tren kenaikan elektabilitas ini konsisten, saya kira tidak menutup kemungkinan Pilpres akan bisa berlangsung dalam 1 putaran. Nah, satu minggu inilah timing yang paling menentukan untuk merubah peta politik. Dan ini kan tidak sepenuhnya terpotret dari radar survei karena ada aturan tidak boleh kan di hari tenang kan. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak tertangkap secara jernih oleh radar survei, dan kita perkirakan timing 1 minggu inilah yang sangat menentukan. Oke, kalau misalnya kita mengingat masa kampanye Akbar kan ini hingga 10 Februari 2024 sebelum akhirnya memasuki masa tenang seperti itu. Apakah di masa pemilu ini ataupun masa kampanye Akbar ini bisa akhirnya merenggut dari apa ini namanya ya, suara swing voter seperti itu, Bang? Iya, tahapan kampanye masih akan berlangsung beberapa hari lagi kan. Dan yang perlu kita urai secara jernih adalah bagaimana tingkat stabilitas suara pemilih. Dan ini baru bisa kita ukur pasca debat terakhir kemarin yang berlangsung di tanggal 4 Februari kan. Karena bicara stabilitas pemilih ini menjadi sangat penting sekali. Makanya setelah debat terakhir Capres-Cawapres kemarin, saya kira tingkat kemantapan suara pemilih ini akan menjadi lebih stabil lagi, seraya mengurangi jumlah undecided voter. Nah, oleh karena itu, sekali lagi bahwa di sisa 7-8 hari terakhir inilah detik-detik yang paling menentukan apakah Pilpres bisa berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Jadi kalau pertanyaan apakah Pilpres 2024 bisa berlangsung dalam 1 putaran, saya kira potensi itu sangat terbuka lebar kalau melihat tren elektabilitas Pak Prabowo Gibran. Nah, kalau kita melihat 3 provinsi terbesar yang menyumbangkan suaranya, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya saya kira kalau bicara Jawa Barat kan sudah pasti dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran. Kita bicara Jawa Timur juga kecenderungannya sekarang Pak Prabowo Gibran unggul dibanding 2 kompetitornya yang lain. Kemudian di Jawa Tengah selisih kekalahan Pak Prabowo terhadap Pak Ganjar juga mulai menipis. Nah, saya kira 3 provinsi itu cukup menjadi ukuran bagaimana kemudian kita memotret peta politik yang ada hari ini. Oke, saya kira sekali lagi tidak menutup kemungkinan Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 1 putaran. Oke, Bang Yusak, kalau misalnya tadi sempat disinggung terkait dengan 3 provinsi yang mendominasi ini bisa diambil dari situ datanya. Tapi kalau misalnya tadi sempat Anda singgung juga ini kan harus ada 20%, setidaknya 19 ataupun 20 provinsi. Apakah ini bisa memenangkan dengan suara di 19 ataupun 20 provinsi itu tadi? Ya, prasyarat 20% provinsi atau lebih dari separuh jumlah provinsi tentu tidak sulit bagi Pak Prabowo Gibran karena berkaca pada Pilpres 2014 dan 2019 ada titik-titik tertentu bagi Pak Prabowo yang menjadi basis pemilih yang cukup loyal, sehingga syarat ini saya kira tidak sulit dipenuhi oleh Pak Prabowo Gibran. Ya, nah yang perlu digenjot adalah bahwa kemenangan 50% persatu itulah yang perlu dipastikan, karena ini yang akan mengunci kemenangan Pak Prabowo dalam 1 putaran. Jadi saya kira ini bisa dibaca
dengan jernih kalau 3 provinsi yang menyumbangkan suara terbesarnya itu bisa dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran. Nah sekarang PR besarnya kan tinggal ada pada Provinsi Jawa Tengah yang sejauh ini merupakan kandang banteng. Tetapi di Pileg sendiri kan saya kira juga tren kenaikan elektabilitas Partai Gerindra ini juga cukup positif, yang saya kira ini dampak elektoralnya juga cukup besar sekali. Oke, Bang, kalau misalnya berbicara soal survei ini, apa sih yang sebenarnya ini terjadi kalau misalnya berbicara soal elektabilitas dari paslon 02 ini terus meningkat seperti itu? Ya, tentu ini kembali kepada strategi masing-masing poros pasangan capres dan cawapres. Saya kira kalau kita urai kenapa Pak Prabowo Gibran terus mengalami tren kenaikan positif, ya saya kira memang banyak variabel. Pertama, tentu saja adalah figur Pak Prabowo Subianto yang sudah teruji dalam 2 kali Pilpres. Yang kedua, saya kira dukungan partai-partai politik juga sangat menentukan, terutama dari Partai Gerindra yang terus memantapkan konsolidasi pemenangan di berbagai daerah. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah variabel Pak Jokowi sendiri yang memang masyarakat juga sudah melihat dukungan itu ada kepada Pak Prabowo Gibran, dan kita tidak bisa mengabaikan variabel Pak Jokowi. Oke, Bang, kalau misalnya kita berbicara soal Partai Demokrat ini yang akhirnya ada istilah turun gunung dari Pak SBY sendiri, ini berpengaruh juga kah terhadap elektabilitas Pak Prabowo di Pilpres 2024? Ya, saya kira kan Pak SBY dalam kapasitasnya sebagai mantan presiden dan pernah terpilih dalam 2 kali pemilu secara langsung, ya saya kira kan ini juga turut menyumbang kemenangan Pak Prabowo Gibran. Bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan variabel Pak SBY karena beliau pernah menjalani kontestasi pemilu dan juga pernah memenangkan pemilu kan. Jadi saya kira variabel Pak SBY juga cukup menentukan bagi kemenangan Pak Prabowo Gibran. Oke, Bang, kalau misalnya kita berbicara soal elektabilitas pasangan 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang elektabilitasnya terus naik, ini faktor dari masyarakat akhirnya menyukai sosok Prabowo dan juga ataupun ke Mas Gibran, ini alasannya apa ya? Saya kira perspektif masyarakat secara dominan ada pada figur Pak Prabowo yang dianggap sangat tegas dan menghadirkan atmosfer strong leadership, karena ke depan kita butuh pemimpin yang tegas, yang memenuhi unsur-unsur leadership, yang bisa mengangkat derajat dan martabat Indonesia sebagai negara maju. Nah, saya kira selain itu juga infrastruktur kepartean Partai Gerindra yang terus memantapkan konsolidasinya di berbagai daerah ini juga turut mengerek elektabilitas Pak Prabowo. Nah, yang ketiga ya saya kira variabel Mas Gibran sendiri yang menarik magnet elektoral bagi kelompok-kelompok lainnya, terutama kelompok-kelompok milenial, untuk menyalurkan preferensi atau dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Gibran. Oke, Bang, tadi kalau misalnya disebutkan strong leadership seperti itu, apa sih ancaman Indonesia ke depannya? Kenapa Indonesia harus membutuhkan strong leadership seperti itu? Ya, saya kira karena Indonesia sangat strategik posisinya, tentu hadirnya strong leadership ini menjadi sebuah keniscayaan, dan karakter itu melekat ada pada diri Pak Prabowo kan. Kita tidak temukan karakter itu ada pada capres yang lain. Jadi saya kira dalam konteks tantangan global kita yang semakin kompleks dan bagaimana kita bisa dihitung oleh negara lain ataupun dunia internasional sebagai negara yang kuat, ya tentu prasyarat utamanya adalah bagaimana presiden terpilih ke depan ini mampu menghadirkan atmosfer kepemimpinan publik yang strong dan kuat untuk menerjemahkan sistem pemerintahan presidensialismenya. Oke, Bang, kalau misalnya kita berbicara soal pemimpin seperti itu, apakah ini berkaitan dengan ancaman global yang saat ini terjadi? Ya, kita masuk dalam situasi yang tidak pasti terkait dengan berbagai ancaman-ancaman global yang muncul terkait misalnya dengan situasi geopolitik. Nah, saya kira ini mesti harus disikapi secara kritis dan tegas oleh semua bangsa termasuk Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya kira dengan
kompetensi dan kapasitas Pak Prabowo yang memenuhi syarat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, ya saya kira karakter itu sekali lagi melekat pada diri Pak Prabowo, dan inilah yang dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan, saya kira. Oke, Bang, kalau misalnya berbicara soal strong leadership seperti itu, apakah ini mempengaruhi soal soliditas dari pemerintahan ke depannya? Ya, salah satu kunci berhasilnya sistem presidensialisme itu kan karakter pemimpin politik. Nah, kalau karakter yang hadir adalah karakter tegas, ya tentu ini akan mempermudah praktek sistem presidensialisme yang kita anut. Meskipun kalau kita bicara sistem presidensialisme di Indonesia, ini kan complicated sekali kan. Karena dipaksa dikawinkan dengan sistem multi partai yang ekstrim. Karena kalau kita mengacu pada negara-negara yang menganut sistem presidensialisme, biasanya atau lazimnya adalah mereka mengikuti sistem kepartaian yang sederhana kan. Tetapi kita tidak, kita mengikuti sistem multi partai, bahkan sifatnya sangat ekstrim, lebih dari 5 partai politik, meskipun angka parliamentary threshold sudah ditinggikan, tetapi faktanya kan selalu lebih dari 5 partai politik yang lolos ke Senayan. Nah, kondisi inilah yang memaksa sistem presidensial kita mesti harus dikawinkan dengan sistem multi partai ekstrim tersebut. Nah, oleh karena itu, sistem presidensialisme, sekali lagi, salah satu kunci pentingnya adalah bagaimana hadirnya strong leadership, kepemimpinan yang kuat, yang tidak mudah tersandra oleh berbagai kepentingan-kepentingan lain, termasuk kepentingan partai politik itu sendiri. Oke, Bang, kalau misalnya tadi berbicara soal strong leadership, apakah juga ini masyarakat membacanya seperti itu? Ya, saya kira ya. Kalau kita katakan bahwa prasyarat strong leadership itu hanya melekat pada figur Pak Prabowo. Inilah yang membedakan Pak Prabowo dengan kompetitor atau capres yang lain, dengan Pak Ganjar atau dengan Pak Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu, ekspektasi masyarakat sekali lagi adalah kita sudah menjadi bagian dari G20 dan kita mesti dituntut bagaimana menghadirkan style kepemimpinan politik yang kuat, yang bisa membawa Indonesia maju dan sejahtera, yang disegani oleh dunia internasional. Oke, Bang, berbicara soal elektabilitas Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang sudah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei dan mendapatkan posisi teratas seperti itu untuk pasangan 02, apakah elektabilitas ini akan terus menjadi posisi teratas Prabowo Subianto dan juga Gibran jelang pemilihan nanti 14 Februari atau justru akan disalip oleh pasangan 01 ataupun pasangan 03 seperti itu? Iya, di awal meskipun angka volatilitas pasangan capres dan cawapres ini cukup tinggi dan bergerak cukup cepat, tetapi dalam 3 bulan terakhir ini kan kita bisa baca bahwa tren kenaikan elektabilitas Pak Prabowo Gibran memang cukup konsisten. Nah, kalau ini bisa dipertahankan di 7-8 hari terakhir ini, saya kira tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres dalam 1 kali putaran. Nah, yang tidak kalah penting faktor lainnya adalah bagaimana program-program Pak Prabowo Gibran yang bisa menyentuh hajat hidup orang banyak, alias menyasar masyarakat secara langsung. Inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Karena pasca debat terakhir kemarin, ya saya kira stabilitas suara pemilih akan bisa kita baca secara lebih jernih lagi. Karena sebagian undecided voter, saya kira kan masih menunggu bukan hanya debat terakhir, tapi juga sampai dengan tahapan kampanye pemilu terakhir nanti kan. Jadi masih ada spare waktu yang memungkinkan terjadinya pergeseran, sekalipun tidak cukup signifikan, tapi ini juga turut menentukan apakah Pilpres bisa berlangsung dalam 1 putaran atau 2 putaran. Tapi kalau kita melihat sekali lagi kecenderungan-kecenderungan yang ada, kalau konsistensi kenaikan elektabilitas Pak Prabowo Gibran bisa tetap terjaga di 7-8 hari terakhir ini, saya kira sekali lagi tidak menutup kemungkinan Pilpres 2024 akan bisa berlangsung dalam 1 kali putaran. Oke, tidak menutup kemungkinan Pilpres 2024 akan berjalan 1 putaran. Terima kasih Bang Yusuf Farhan, pengamat politik Citra Institute, telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV.